Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan, eee, melengkapi dari media yang sudah kita buat sebelumnya. Kemarin kita sudah membuat, pergerakan pada tombol. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas untuk melengkapi isi dari setiap skin yang sudah kita siapkan di tahap-tahap sebelumnya. Kemarin sudah kita siapkan ada, skin kompetensi, materi, kuis, dan profile. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba untuk yang melengkapi kompetensi, materi, dan profile. Kuis akan kita bahas di pertemuan minggu depan, gitu ya. Untuk yang kompetensi dulu. Baik, di skin kompetensi di sini ya, ini nanti kalian harus sertakan yang namanya kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Oke, untuk menambahkan bagaimana caranya gitu ya. Nah, untuk menambahkan di sini caranya adalah dengan menambahkan satu layer dulu. Nah, menambah satu layer, nah di sini ada new layer, kita klik aja. Nah, sehingga nanti muncul layer 2 ini kita tulis saja isinya adalah kompetensi. Nah, kemudian setelah diklik kompetensi, nah di layar ini masih kosong nih. Nah, ini kan terlihat ya lingkarannya masih kosong ya, belum ada titiknya ya. Nah, ini kita tambahkan tag aja di situ. Karena kan kalau kompetensi kan bentuknya adalah teks ya. Nah, kita tambah teks, kita masukkan di bawahnya judul. Ini nanti. Nah, kemudian kita tulis kompetensi. Ini ukurannya masih 70 ya ini ya. Ini kita perkecil aja. Ini sekitar 30 atau 25 nggak apa-apa. Kemudian fontnya bebas, kalian mau menggunakan font apa gitu ya. Nah, kita buat lagi aja. Nah, seperti ini. Misalkan ini nanti akan terisi oleh kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar. Nah, nanti kok kompetensi inti nanti kalian isi sesuai dengan bidang masing-masing ya. Misalkan yang kompetensi inti yang pertama apa. Misalkan kan ada 4 kompetensi inti ya, nanti diisikan aja. Ini sementara saya tuliskan gini aja. Tapi biasanya yang dipakai kalau untuk media pembelajaran, ya khususnya untuk yang kimia, itu yang dipakai adalah kompetensi inti yang 2 dan 3 saja. Karena kalau yang 1, 2 kan itu kan untuk agama dan sikap ya. Jadi itu nanti tidak masuk di yang kimia. Nah, ini warnanya masih putih. Nah, ini kita ganti aja warna fontnya. Ini kita ganti saja dengan warna hijau tua misalkan. Atau sesuai dengan tema dari yang kalian buat. Kemudian untuk membedakan yang judulnya ini kita buat stylenya itu kita buat bold aja. Ini sudah ini ya, atau kita ganti saja fontnya dengan font yang lain. Nah, misalkan seperti ini ya. Sehingga nanti untuk membedakan ini adalah judulnya dan yang di dalam itu adalah isinya. Nah, kemudian selain itu juga nanti ditambahkan kompetensi dasar. Oke, ini kompetensi dasar langsung diambil dari sini aja nggak apa-apa. Ambil, saya taruh di bawahnya untuk kompetensi dasar. Nah, ini nanti diganti aja dasar. Nah, ini juga disesuaikan dengan materi yang kalian pilih dalam pembuatan medianya. Misalkan nanti kompetensi dasar 1, kompetensi dasar 2 nanti dilengkapi saja di sini. Nah, ini hanya untuk contoh saja. Nah, kemudian berikutnya untuk membedakan lagi ini yang judulnya itu kita ganti warnanya saja menjadi warna yang lain. Bisa juga dengan warna merah tua ataupun warna biru juga tidak apa-apa. Oke, seperti ini ya. Ini nanti untuk yang kompetensi inti dan kompetensi dasarnya nanti tinggal dilengkapi saja di sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk judulnya, ini sebenarnya judulnya ini tidak harus di sini ya. Artinya letaknya boleh misalkan mau diletakkan di sebelah atas ini juga boleh, nggak apa-apa. Nah, ini nanti kompetensi kita buat perbesar fontnya. Misalkan menjadi 40 kebesaran. Coba kita cek.
Nah, ini 40. Nggak masalah ya, ini 40 ya. Kemudian berikutnya yang ini kita masukkan di sini. Nah, agak ke atas gitu. Nah, ini nanti untuk tombol kompetensinya. Nah, belakangnya ini kan background warnanya kan putih ya, biar agak sedikit berbeda. Coba kita ganti warna yang agak abu-abu misalnya. Nah, seperti ini juga boleh, tapi ini terlalu gelap. Nah, ini aja. Nah, ini adalah untuk yang kompetensi intinya. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk kompetensi inti, nanti tinggal kalian lengkapi saja. Begitu juga nanti untuk yang tombol materinya. Ya, tombol materi ini nanti kita pilih aja. Atau kita ambil dulu dari sini, tidak masalah. Ini kita copy layer dulu. Copy layer, kita masukkan ke bagian materi. Kita paste layer di sini. Nah, ini kan udah ada ya. Kemudian ini yang materi. Ini tadi judulnya kan mau diletakkan di atas ya maunya ya. Dengan ukuran font 40 tadi. Nah, ini untuk materinya. Nanti ini kalian buat yang semenarik mungkin. Nah, ini nanti tinggal dikasih aja materi. Misalkan yang atas dikasih judul materinya dulu. Ini nanti fontnya diganti saja. Disesuaikan dengan yang tadi. Tadi pakainya apa ya? Pakainya ini tadi. Dengan ukuran 40 atau 35 ya tadi. Atau 35 berarti. Nah, seperti ini. Kemudian nanti tinggal dikasih materi 1, materi 2, dan seterusnya. Sebentar. Tadi warnanya adalah biru. Oke. Ini untuk materi. Kemudian berikutnya, di dalam materi itu kan pasti kan nanti akan ada submateri ya. Nanti ini kalian lengkapi aja ini. Nah, ini dan seterusnya. Ini nanti dilengkapi sendiri aja di sini. Nah, seperti ini ya, misalkan ya, nanti materinya silahkan diisi aja sesuai dengan media masing-masing. Kemudian berikutnya adalah nanti di sini misalkan ada submateri, ya udah, nanti tinggal ditambahkan aja submateri. Kita ganti fontnya, disesuaikan lagi. Tadi menggunakan font yang ini tadi. Nah, ini. Warnanya diganti aja. Untuk submateri misalkan mau diganti warna merah juga tidak masalah. Nah, submateri kemudian di bawahnya juga sebentar, ini fontnya terlalu kecil ini. Kita ganti 30 ya untuk submateri ya. Karena tadi materinya sudah 35 ya ini ya. Ganti saja menjadi submateri. Nah, ini nanti silahkan kalian kelola sendiri ya yang ini ya. Oke, seperti ini ya. Nanti untuk yang submaterinya. Kemudian berikutnya adalah kalau misalkan di sini, ini kan materi kan jelas pasti kalau satu halaman saja masih kurang. Maka kita harus tambahkan suatu screen atau apa namanya, kita tambahkan lagi frame untuk berikutnya ya. Misalkan begini, ini materi 1 ini. Nah, nanti untuk yang materi 2 biar dia lanjut ke frame yang berikutnya, nah caranya bagaimana kan gitu ya. Maka nanti kita tambahkan aja
Misalkan di frame 10 saja lah, kita buat frame lagi aja di frame 10. Caranya dengan di klik kanan, kemudian insert keyframe. Nah, insert keyframe aja di sini. Artinya nanti yang lain akan mengikuti ya nanti ya. Kemudian yang materi tadi, nah ini namanya masih kompetensi ya. Ini kita ganti aja dengan nama layernya menjadi materi. Double klik aja di situ. Nah, kemudian ini misalkan ini untuk judul materi 2. Tadi kan baru 1 ya. 2, ini berarti submateri yang ke 2 kan gitu. Kemudian kalau misalkan masih ada lagi materinya, ya udah berarti yang ketiga, misalkan di frame 20. Kita klik kanan, insert keyframe. Nah, ini nanti diganti aja. Ini tinggal diganti materi 3. Materi 3, ini submateri 3 misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya bagaimana? Berikutnya nanti di setiap di setiap materi ini tadi, ini harus dikasih action stop di sini. Klik kanan, kemudian action, terus dikasih stop, titik. Oh, sorry, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Nah, ini sama, nanti untuk yang, kita copy saja ini. Untuk yang di frame 20 juga sama, diklik kanan, kemudian insert action, kemudian actionnya adalah stop. Oke, seperti ini dulu. Nah, kemudian, tapi kan untuk dari materi 1 ya, kemudian materi 2, dan materi 3 kan belum ada navigasinya, maka di sini nanti harus kita tambahkan tombol navigasi ya, next dan back-nya tadi ya, lanjut dan ke belakang. Atau lanjut dan balik lagi gitu kan. Nah, untuk menambahkan tombol next dan back-nya itu bisa kalian letakkan di atas ini, atau misalkan mau di bawah sini juga boleh. Tapi kalau di bawah kan ini kan saya kan kebetulan backgroundnya sudah seperti ini ya, maka nanti next and back-nya yang punya saya akan saya letakkan di atas ini. Nah, untuk membuat tombol next and back, oke, ini saya tambah layer dulu aja biar nanti tidak campur satu dengan yang lain ya. Ini untuk tombol next dan back. Oke, judulnya adalah tombol next and back gitu ya. Nah, ini sorry, ini nah seperti ini. Nah, otomatis di sini harus kita tambahkan tombolnya tadi. Nah, caranya bagaimana? Kita masukkan tombol, import dulu ya, file, import, kemudian import to library aja. Kita cari tombol next and back. Sebentar, saya siapkan dulu. Kalau yang belum punya, bisa mendownload dulu ya tombol next and back-nya. Sebentar, saya cari dulu di sini ada nggak? Nah, ini ada back. Yang next-nya ada nggak? Oh, ada. Nah, ini sudah saya tambahkan tombol next and back-nya yang punya saya tadi. Warnanya adalah kanan biru dan kiri biru gitu ya. Nah, ini tadi yang ke kiri. Ini saya masukkan aja di sini. Nah, ini kan terlalu besar ya. Kita perkecil ukurannya dengan Free Transform Tools. Kita masukkan. Pakai tombol Shift biar ukurannya simetri. Kemudian tombol next-nya tadi namanya apa ya? Kanan biru kelihatannya. Nah, ini. Ini kita sesuaikan ukurannya. Ini tadi ukurannya 56 ya. Kita buat aja gini, biar tidak 56. Kita buat 55 gitu aja. Dan ini juga kita samakan, kita buat 55. Oke. Kita perbesar dulu saja. Ini saya pindah ke sini. Nah, ini nanti menjadi dua tombol yaitu next and back-nya. Tapi kan
tapi sebentar gini. Ini di keyframe 10 juga kita kasih insert keyframe biar nanti ini masuk di frame 10 dan juga di frame 20 juga insert keyframe. Nah, tapi untuk di frame pertama ini kan tombol back-nya kan belum ada ya harusnya ya, karena memang dia itu apa namanya? Dia itu belum ada halaman sebelumnya. Nah, maka ini kita hapus saja ini tombol back ini. Kita hapus, bisa langsung tombol delete atau klik kanan delete juga boleh. Klik kanan delete ada nggak di sini? Kita langsung tombol delete aja ya. Nah, gitu. Kemudian yang paling akhir frame 20 itu kan berarti kan tombol next-nya sudah nggak ada di sini. Maka ini juga kita delete aja di sini. Nah, kita delete seperti itu. Nah, selanjutnya tombol ini kita kasih action sekarang. Kita tambahkan action. Nah, yang pertama untuk yang tombol ini dulu. Cara memberi actionnya bagaimana? Caranya adalah dengan menggunakan kode snippet ini juga bisa. Kita klik kode snippet, kemudian action, timeline navigation, kemudian go to frame and play. Karena kita akan navigasi antar frame di sini. Kita double klik aja di sini. Oh sebentar, ini ada yang kurang. Ini saya cancel dulu aja. Ada yang kurang, apa yang kurang? Di sini instant name apa namanya belum kita jadikan tombol ini tadi. Berarti ini saya ulang dari awal aja ya, biar tidak ribet ya nanti ya. Ini saya hapus dulu aja ininya. Keyframe yang di atas saya hapus dulu aja. Remove frame dulu. Oke. Kemudian yang tombol kanan kiri biru tadi saya masukkan lagi. Oke, ini anggap aja ini tahap mengulang dari awal. Tadi ukurannya 55. Mana? Nah, ini. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ini tadi kenapa kok ada yang masih tahap yang kurang? Karena ini tadi belum kita ganti nama menjadi button, kan gitu ya. Belum kita ganti nama button. Jadi untuk mengubah ke button jangan cara klik kanan, convert to symbol, kemudian type-nya button, ini dikasih aja namanya tombol kiri gitu saja ya. Kita kasih nama kiri, kemudian kita oke. Dan yang satunya juga sama, klik kanan ya, kita convert to symbol, kemudian pilih yang button, kita kasih nama kanan. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah jadi button ini. Kemudian kembali ke seperti tahap yang tadi, di frame 10 itu diklik kanan insert keyframe, di frame 20 juga insert keyframe di situ. Nah, sudah. Kemudian berikutnya yang di paling kiri atau di frame 1 karena yang halaman sebelumnya belum ada, berarti tombol ke kirinya atau tombol back-nya kita hapus saja, tinggal ke tombol yang kanan. Nah, di sini caranya adalah dengan diklik kanan, ya, klik kanan, kemudian bukan klik kanan karena kan kita ingin memberikan action pada button ini ya. Berarti untuk memberikan action pada button ini, instant name ini harus kita kasih nama. Berarti itu next button gitu aja ya. Next underscore btn atau next button gitu ya. Kemudian kita kasih kode snippetnya. Setelah itu kita pilih buttonnya ini tadi. Kemudian kita kasih kode snippet, pilih yang apa namanya action script, kemudian timeline navigation, kemudian klik go to frame and play. Kita double klik. Nah, maka nanti di sini akan muncul ini functionnya. Kita hapus saja ini kan hanya untuk penjelas saja ini. Nah, ini next button. Ini kita ganti aja. Ini kan terlalu panjang ya. Sebentar. Nah, ini kita ganti aja. Jangan sampai menghapus yang kurung tutupnya di sini. Ini kita ganti saja misalkan maju gitu aja ya. Perintahnya adalah maju. Maka ini karena yang itu diganti, berarti ini juga ikut diganti, maju. Atau ke halaman selanjutnya ya, maksudnya ya. Kemudian maju di sini itu adalah go to and play kelima. Ini maksudnya adalah ketika diklik dia akan masuk ke frame yang kelima. Tapi kan ini tadi kan berikutnya adalah di frame 10 ya. Maka untuk memudahkan ini kita klik aja di frame
10. Kenapa? Karena halaman berikut kita itu ada di frame 10 di sini. Ini kan ada di atasnya keterangan ada frame 10 ya. Kemudian berikutnya ini sudah menjadi tombol maju di sini. Kalau sudah kita tutup sementara, kita minimize. Kemudian di button berikutnya, ya, di tombol yang berikutnya, ini kan ada tombol back di sini. Ya, tombol back. Ini kita kasih nama back button gitu saja ya. Back underscore button. Dan yang kanan juga sama. Tadi nama yang kanan itu next button ya. Jangan sampai salah besar kecilnya, karena nanti akan mempengaruhi di scriptnya. Nah, yang belum ada kodenya tadi yang back button. Kita dengan cara klik kanan, kemudian kita bukan klik kanan, sorry. Ini kita kasih kode snippet. Kemudian klik go to frame and play. Nah, oke. Nah, ini tadi kan mundur ya. Ini mundur. Nah, oke. Mundur, ini juga mundur. Oke. Kemudian ini go to end play. Karena ini kita ingin kembali ke frame 1, berarti ini go to end play frame 1. Nah, kemudian kita back aja. Nah, ini sudah. Ini yang tombol back-nya. Nah, kemudian tombol next-nya bagaimana di sini? Karena di sini tombol next-nya itu berbeda dengan tombol next yang sebelumnya, ya ini kita harus kasih kode snippet lagi di sini. Kita kasih kode snippet, go to frame and play lagi. Nah, ini masih next button, tapi ini namanya bukan apa namanya? Bukan yang tadi. Kalau tadi kan namanya kan maju ya. Ini namanya maju 2. Jangan sampai sama seperti yang tadi, karena kalau sama itu artinya ada double function, double fungsi, dan itu tidak akan berjalan. Nah, ini nanti namanya juga maju 2. Nah, maju yang 2 itu go to end frame ke berapa di sini? Go to frame ke 20 di sini. Nah, kita masukkan aja di sini ke frame 20 karena next yang halaman kedua itu ke frame 20. Selanjutnya yang terakhir ya, tombol yang ketiga di frame 20 ya. Frame 20 berarti tombol next-nya hapus saja karena sudah nggak ada halaman maju lagi di situ. Sama dikasih by instances-nya button back button underscore button. Nah, oke. Kemudian kita kasih kode snippet lagi. Go to frame and play. Yang ini kita hapus saja. Nah, ini berarti tadi kan maju ya. Tadi mundur ya. Ini juga namanya mundur 2. Kemudian ini mundur 2 juga. Kemudian, nah ini karena yang mundur kedua itu kan inginnya kan kembali ke yang frame 10. Ya udah, maka ini ganti aja go to end play 10. Ya, kenapa kok 10? Karena di sini tadi kan tanda materi 2 kita itu kan ada di frame 10. Nah, ini kan kelihatan ya dari atas frame 10. Nah, oke. Ini sudah jalan fungsi tombolnya. Kemudian coba kita lihat ada kesalahan kode atau tidak. Nah, oke. Untuk melihatnya ya kita harus menggunakan Ctrl Enter. Coba kita ke kompetensi. Nah, kompetensi tadi sudah ada isinya ya. Kemudian coba ke materi. Nah, ini kan ada tombol next-nya nih. Kita cek dulu. Ini judul materi ya, awal ya. Kita next. Nah, ini kan jadi judul materi yang kedua. Kita next lagi. Nah, jadi judul materi yang ketiga. Nah, di sini tombol next-nya udah hilang karena di materi ketiga kan materi terakhir. Tinggal kita pilih yang tombol back. Nah, kembali ke materi 2, kita back lagi kembali ke materi 1. Nah, seperti itu. Artinya ini sudah berjalan fungsi tombol antar frame-nya di situ. Nah, kemudian berikutnya kita ke yang profile. Nah, yang di profile di sini ya ini sebenarnya tinggal kalian masukkan aja nama kalian gitu ya, nama pembuatnya.
Sebentar, ini tadi ukurannya fontnya 40. Oke, untuk yang profil atau profile itu disesuaikan aja, nanti dikasih foto ya juga boleh, tidak juga tidak apa-apa. Sebentar, ini tak ganti yang abu-abu saja. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, di sini ini nanti ditambahkan aja nama kalian, misalkan kita tambah tag aja ya di sini ya. Tambah tag aja namanya, misalkan ya pakai nama saya dulu nggak apa-apa ya. Nah, misalkan dari pendidikan kimia misalkan. Kemudian dikasihkan email kalau bisa. Jangan nomor telepon ya, kalau nomor telepon sangat berbahaya. Cukup email saja. Dan email kalau misalkan punya double email, nah ini gunakan aja email khusus yang di sini. Misalkan saya pakai email yang bukan untuk pribadi, ya misalkan di tugas. Nah, ini. Nah, pisahkan kalau misalkan punya beberapa akun email, jadi nanti khusus saja di situ emailnya. Kemudian ini kan masih putih ya warnanya ya. Kita ganti warna menjadi hijau tua saja. Atau kalau mau warna yang lain, oranye tua juga boleh. Tapi kalau oranye terlalu ini. Nah, ini aja. Nah, ini fontnya masih terlalu besar sehingga harus kita kecilkan dulu. Warnanya juga kita ganti saja, untuk yang nama diganti warnanya yang agak cetar aja ya, atau agak tajam, misalkan merah. Kemudian yang ini agak kecil aja nggak apa-apa. Ukurannya kita ganti 25 saja. Kemudian warnanya diganti yang ini tadi kan ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini mau dijadikan di bagian tengah, itu pilih aja ini kan di properti teksnya. Nah, ini kan ada paragraf, pilih yang di tengah. Nah, ini nanti sudah letaknya ini ada di tengah-tengah. Nah, ini kemudian atasnya misalkan mau dikasih foto ya boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kemudian afiliasinya misalkan mau di mana, tulis saja di bawahnya. Misalkan pendidikan. Nah, misalkan seperti ini ya. Tapi kan ini kan terlalu panjang ya. Ini boleh aja diperkecil di sini. Menjadi 18 misalkan. Nah, ini kan juga tidak apa-apa. Itu yang lainnya biar sama semuanya ya, jadikan 18 semua juga boleh. Pokoknya disesuaikan dengan karakteristik atau kreativitas masing-masing. Ini mau dikasih di sebelah kiri semuanya juga boleh. Ya, atau di kanan semua juga tidak masalah. Nah, kan gitu. Kemudian ini warnanya kayaknya kalau ini semuanya kurang bagus ya. Ya nanti warnanya tinggal kalian buat sendiri-sendiri aja kalau yang ini. Oke, ini hanya untuk contoh saja. Nah, kemudian berikutnya, kalau misalkan mau dikasihkan foto ya boleh, nggak apa-apa dikasih foto nanti di atas, gitu ya. Untuk menambahkan foto ya tinggal di file, kemudian import to library. Ini saya pakai foto asal aja, sementara ya. Nah, misalkan pakai ini aja. Tadi apa ya namanya? Oh, ini Android platform. Nah, tinggal masukkan aja di sini. Misalkan ini ya. Nah, tapi nanti untuk yang kalian harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, misal kamu dikasih foto boleh, tidak juga boleh. Nah, kemudian nanti di kirinya sini sebenarnya kan dikasih logo UII juga tidak masalah. Nah, karena untuk afiliasi atau untuk instansi kalian. Nah, seperti itu.
Ini untuk profilnya. Dan ini sudah masuk nanti di sini teksnya. Nah, kemudian kita coba dulu Ctrl Enter. Nah, ini saat di Ctrl Enter ya, sebentar. Besar ini. Nah, ke materi dulu. Nah, bisa ya ini ya. Ke home, ke profile. Ini sudah ada. Kemudian berikutnya tinggal sebenarnya nanti ada animasinya, animasinya juga. Misalkan di materi nih, materi ini misalkan kita ingin materinya itu tidak langsung statis, misalkan dia bergerak gitu, ya boleh aja, nggak apa-apa. Misalkan gini, untuk yang materi ini ya biar bergerak nanti gimana caranya? Ya udah, ini kita klik kanan di materinya ya. Sebentar. Nah, ini kita klik kanan, kemudian create motion twin. Kemudian setelah itu, oh sorry, ini kan masih di sini ya. Kemudian ini kan tadi kan di materi 3 ya. Kemudian tambahkan aja sampai di frame 30. Nah, frame 30 ini kita insert keyframe. Atau insert frame aja. Seperti ini, jangan insert keyframe ya, insert frame aja. Kemudian di paling ujung ya, paling ujung 30 untuk yang action itu kita klik kanan. Kemudian kita insert keyframe, kemudian kita tambahkan action. Actionnya di sini adalah action stop, biar berhenti di situ setelah dia berjalan gitu ya. Karena kalau tidak ditambahkan tombol stop, nanti setelah dia berjalan ke sini, dia akan kembali lagi ke posisi mula-mula kan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ini tadi kan sudah kita kasih insert apa namanya, motion twin ya. Ini caranya gini. Ini saya perkecil dulu aja. Menjadi 25 dulu. Nah, ini yang di frame 30, kita klik kanan, kemudian insert keyframe, kemudian position. Tapi di frame 20 atau frame mula-mula dari materi 3, itu kalian tarik ke bawah saja. Nah, kalian tarik ke bawah, sehingga nanti ada pergerakan dari bawah masuk ke atas. Ya, pergerakannya dari bawah masuk ke atas. Coba kalau kita apply. Nah, jadi pergerakannya seperti itu. Atau kalau mau misalkan mau ditambahkan tombol agak mantul gitu ya, apa namanya, teksnya mantul gitu, itu di sini di klik kanan di frame 28 atau di sini di frame 28 ini kita klik kanan, kemudian insert keyframe, kemudian position, ya kan? Ini dibuat agak ke atas sedikit. Nah, sehingga nanti kan prosesnya kan naik ke atas terus turun sedikit. Coba kita apply dulu. Nah, jadi agak ke atas sedikit. Nah, gitu ya. Itu untuk prosesnya. Nah, kemudian ini baru untuk yang materi 3. Nah, yang materi 1 dan 2 bagaimana? Ya sama caranya ya. Caranya dengan cara misalkan di materi 1 dulu. Nah, ini tadi materi 1, klik kanan, kemudian create motion twin. Kemudian di frame 9-nya itu kita klik kanan, insert keyframe position. Kemudian di posisi 8 juga sama, posisi 7 aja kalau yang ini, klik kanan, insert keyframe position juga. Baru kita tinggal ini yang 7 itu kita naikkan ke atas sedikit. Gitu ya. Dan yang di frame 1 itu kita turunkan. Nah, seperti ini. Sehingga nanti kalau di play, nah agak ke atas sedikit. Gitu ya. Begitu juga untuk yang materi yang kedua. Caranya sama, tinggal di klik kanan, create motion twin, kemudian tambahkan frame di frame ke, ini misalkan di 19 ya, insert keyframe, kemudian position, di posisi 17 juga sama, insert keyframe, klik kanan ya insert keyframe, kemudian position, yang 17 agak ditarik ke atas sedikit, yang di posisi 10, nah, posisi 10,
Itu kita tarik ke bawah aja. Nah, sehingga pergerakannya sama yang lainnya nanti. Coba kita back. Nah, gitu ya. Ini sudah ada pergerakannya. Coba kita cek dulu, Ctrl Enter. Ke bagian materi ya tadi ya. Nah, di sini belum ada pergerakan. Kalau kita next juga belum ada pergerakan, kita next lagi belum ada pergerakan. Kenapa kok bisa gitu? Begini saya jelaskan. Jadi ketika kita lihat di tombol timeline-nya tadi, ini kan di frame 1, ini kan ada kode ya di sini ya, ada kode di frame 1. Dan kodenya itu kalau kita lihat, itu kodenya adalah stop. Artinya dia belum berjalan di situ, masih stop. Jadi di frame 1 ini tadi kan teksnya masih di bawah ini tadi. Belum bisa naik ke atas. Nah, biar dia berjalan, ya ini nanti actionnya di frame 1 itu yang stopnya kita hapus saja. Ini kita hapus, kita cut ya, Ctrl X. Kemudian kita pindah di frame 9 dengan cara klik kanan, insert blank keyframe saja. Blank ya, jangan yang keyframe ya. Insert blank keyframe. Kemudian tambahkan tombol action di situ, yaitu tombol yang stop tadi. Kita pindahkan di sini. Jadi tombol stop di 1, frame 1 sudah hilang, kita pindah di frame yang ke 9. Artinya apa? Nanti ketika bergerak dari frame 1 sampai ke 9, dia akan berhenti di frame 9. Coba kita uji lagi. Ctrl Enter. Nah, dia agak ke atas dikit. Nah, kan gitu. Ada pergerakan. Nah, tapi di yang kedua belum ada juga. Karena yang kedua tadi, kembali lagi ke timeline ya. Ini juga ada tombol stop di sini. Nah, caranya juga sama. Kita pindah ke frame 19. Kita cut aja. Kemudian frame 19, klik kanan, insert blank keyframe. Kemudian actionnya kita isi dengan yang stop tadi. Begitu juga yang 20. 20 ini juga kita hapus stopnya. Dan kita pindah di frame 30. Nah, tapi di frame 30 sudah ada tombol stop sehingga tidak usah kasih tombol stop lagi. Nah, kalau sudah tinggal kita coba lagi, Ctrl Enter. Nah, ini ya, sudah ada pergerakan. Nah, seperti itu. Ini adalah terkait dengan pemberian navigasi pada bagian materi. Ya, kemudian misalkan nih di bagian materi ini kalian ingin menambahkan suatu gambar, ya boleh. Caranya dengan import gambar, sama seperti ketika menambahkan gambar di profil tadi. Nah, ini tadi kan bisa ditambahkan profil ya dengan cara tinggal masukkan aja import to library, kemudian library tinggal tarik ke bagian screen-nya ini tadi. Nah, sehingga nanti bisa juga dimasukkan gambar. Video bisa nggak? Video juga bisa. Ya, caranya juga sama. File, kemudian import to library, kemudian pilih yang file video kalian. Bisa nanti dimasukkan ke dalam sini. Oke. Jadi ini tadi adalah navigasi antar frame. Nah, silahkan kalian coba masukkan ke dalam materi atau tugas yang sudah kalian buat di tahap sebelumnya. Tinggal kalian tambahkan materi, kemudian navigasi antar frame, kemudian tambahkan kompetensi dan profil sesuai dengan media yang kalian buat, sesuai dengan judul yang kalian buat. Gitu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini silahkan nanti dipraktekkan terlebih dahulu ya. Untuk pertemuan hari ini saya coba dulu sampai di sini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.